Semangat pagi anak-anakku sekalian, salam sehat. Kita masuk pada materi perasuransinya. Kata dasarnya asuransi, lembaganya perasuransian. Menurut pasal 246 KUHD, Kitab Undang Hukum Dagang, asuransi adalah suatu perjanjian. Kalau suatu perjanjian berarti ada dua orang, satu tertanggung dan satu lagi penanggung. Jadi ada dua pihak. Pihak tertanggung itulah pihak yang mengasuransikan atau mempercayakan miliknya ya, atas suatu risiko yang mungkin terjadi. Saya punya mobil, saya asuransikan mobil tadi. Jika terjadi kecelakaan, keperusakan atau kebakaran atas mobil itu, maka pihak penanggung atau pihak asuransi akan membayarkan kerugian tadi kepada saya. Jadi sayalah si pemilik barang lah yang menjadi pihak tertanggung. Pihak penanggung atau penjamin atau dalam hal ini pihak asuransi adalah pihak penerima pertanggungan yang berikan jaminan sepenuhnya kepada pihak tertanggung apabila terjadi musibah yang menimpa dirinya atau barang miliknya sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Jadi ada dua pihak, pihak tertanggung itu yang memberikan barangnya atau dirinya. Kalau dia mempercayakan barangnya atau dirinya ke orang lain, berarti ada balas jasa kepada orang yang dipercayai tadi. Jadi orang yang dipercaya untuk menanggung itu tadi namanya penanggung atau penjamin. Itulah yang mau menerima balas jasa tadi. Iyalah, misalnya kita suruh seseorang menjaga rumah kita bepergian ke luar negeri selama 1 bulan. Kita suruh orang yang kita percaya untuk menjaga rumah kita selama 1 bulan. Kita ke luar negeri, merepeti. Mana mungkin dia mau menjaga rumah kita selama 1 bulan kalau tidak ada balas jasanya. Nah, begitulah ini. Dalam hal ini, pihak penanggung diwajibkan membayar setiap kerugian yang diderita tertanggung. Maka sebagai timbal baliknya, pihak yang tertanggung diwajibkan untuk membayarkan sejumlah uang yang dinamakan premi asuransi kepada pihak penanggung. Nah, jagakan barangku, ini uangnya. Orang yang menjagakan barangnya akan menerima uangnya. Mengapa? Karena yang menjaga barangnya itu memberikan jasa kepada orang yang memiliki barang tadi. Istilahnya take and give. Beri barangmu, kasih duitmu, kujagakan. Itulah balasan. Setiap persetujuan penanggung harus didasarkan pada dokumen. Dokumen berarti surat-suratnya. Ada perjanjiannya yang disebut dengan surat perjanjian asuransi. Dalam hal ini terkenal dengan istilah polis. Jadi polis asuransi itu adalah merupakan surat perjanjian yang berisikan perjanjian asuransi antara penanggung dengan pemegang polis. Siapa pemegang polis? Pemegang surat. Siapa yang memegang surat? Orang yang punya barang. Dalam pengertian asuransi, segala sesuatu yang tertulis dalam polis asuransi harus diperhatikan dan dipahami oleh kedua belah pihak secara seksama. Polis asuransi inilah yang nantinya akan dijadikan dasar dalam transaksi dan klaim asuransi, klaim ganti rugi. Jadi jika terjadi sesuatu kerugian terhadap barang tadi atau terhadap jiwa karena jiwanya diasuransikan, maka surat perjanjian tadi atau polis asuransi tadilah yang kembali dibuka bagaimana perjanjian mereka dari awal. Sehingga dibayarkanlah sesuai dengan perjanjian. Itu nakku. Nah, apa saja isi dari polis itu? Ada nomor polisnya, ada nama dan alamat tertanggung, ada uraian risikonya, ada jumlah pertanggungan, ada jangka waktu pertanggungan. Maaf, 2 kali ini. Ada besarnya premi. Jadi lengkap di sana, sehingga dengan membaca surat itu, kita tahu berapakah nanti sesuatu saat jika terjadi kerugian, kita terima preminya. Begitu dia.
Istilah-istilah dalam asuransi, ada polis asuransi, tadi sudah dijelaskan. Ada pemohon atau applicant, orang yang mengajukan permohonan akan sebuah asuransi dan telah disetujui. Kitalah itu yang mau mengasuransikan barang atau diri kita. 3, pemegang polis atau police owner. Pemegang polis asuransi yang telah disetujui sebelumnya atau orang yang membayarnya. Tertanggung atau insurer, orang yang menjadi objek pertanggungan dari asuransi atau orang yang diasuransikan oleh sebuah badan asuransi jika terjadi suatu hal pada orang yang membayar. Penerima uang pertanggungan atau beneficiary, satu atau beberapa orang yang ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan ketika terjadi sesuatu tertanggung. Biasanya orang yang menerima beneficiary adalah anak atau keluarga dekat dari tertanggung. Siapa ahli warisnya yang dibuat dalam surat perjanjian itu, itulah yang akan menerima uang pertanggungan. Seandainya orang yang menerima polis itu, orang yang memegang polis asuransi itu meninggal dunia. 6, uang pertanggungan adalah nilai uang yang tercantum dalam polis asuransi yang akan dibayarkan oleh penanggung kepada pemegang. Jadi uang pertanggungan adalah ganti rugi atau klaim yang akan dibayarkan ketika terjadi sesuatu terhadap tertanggung. Inilah istilah-istilahnya yang ditemukan. Kemudian ada istilah premi, adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung selama perjanjian. Selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, begitu. Yang ke-8, nilai tunai adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemegang polis jika polis tersebut dibatalkan sebelum masa asuransi berakhir atau pada saat tertanggung meninggal dunia, di mana nilai tunai telah tercantum dalam polis asuransi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi ketika kita membuat polis asuransi tadi, sudah ada langsung di situ nilai uangnya, nilai nominalnya, berapa yang akan diterima jika suatu saat orangnya meninggal. Kalau dirinya yang diasuransikan. 9, insurable interest merupakan hubungan yang terjalin antara tertanggung dan objek yang diasuransikan oleh badan asuransi. Hal ini menyangkut hal-hal yang sangat berpotensi untuk menyebabkan bahaya yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi tertanggung. Artinya hubungan antara tertanggung dengan pihak penanggung harus tetap dijamin oleh badan asuransi supaya tidak terjadi kesalahan, misalnya ditundanya pembayaran sesuai dengan perjanjian. Oke, itulah istilah-istilah asuransi tadi. Kita masuk pada fungsi asuransi. Ada fungsi utama atau primer. Fungsi yang paling utama adalah pengalihan risiko. Risiko berarti akibat dampak. Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko kerugian atau change of loss dari tertanggung sebagai original risk bearer kepada satu atau beberapa penanggung atau risk transfer merchants, sehingga ketidakpastian atau uncertainty yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti atau certainty. Yang tidak pasti menjadi pasti. Merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi. Jadi kalau misalnya suatu saat barang kita rusak karena kecelakaan atau terbakar, kalau tidak diasuransikan berarti ada sesuatu hal yang tidak pasti. Ya hancur, habis nilai uang dari mobil kita tadi. Tapi kalau kita asuransikan, berarti kita mengalihkan risiko kerugian kita kepada pihak asuransi. Dengan catatan, ya kita membayar dong polis asuransinya. Dan sebagai akibatnya kita akan menerima klaim atau ganti rugi sesuai dengan syaratnya. Yang kedua, asuransi juga berhimpun sebagai penghimpun dana. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau pemegang polis yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah. Dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang, bukan berkembang.
berkembang yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita oleh salah seorang tertanggung. Jadi begini anakku, kita yang memiliki barang, kita asuransikan barang tadi kan kita bayar per bulan polisnya. Kita bayar per bulan, berarti dana itu terhimpun di asuransi. Yang suatu saat nanti akan kita terima. Dana yang kita bayar setiap bulan itu, yang sudah dihimpun setiap bulan dari sekian-sekian orang, yang suatu saat akan dibayarkan kepada kita, itu kan bisa mereka pergunakan untuk kegiatan mereka di dalam asuransi. Supaya apa? Supaya kelak suatu saat jika mereka akan membayarkan kerugian kepada kita, mereka tetap punya dana. Begitu. Jadi dengan kita bayarkan polis kita setiap bulan ke pihak asuransi, itu namanya penghimpunan dana. Yang ketiga, premi seimbang. Ya. Premi seimbang. Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung. Besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi atau rate premium dikalikan dengan nilai pertanggungannya. Jadi ada tabel tarif preminya, berapa yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada penanggung. Begitu ya. Itulah fungsi primernya. Yang kedua, fungsi tambahan atau sekundernya. Yang pertama dari fungsi tambahan adalah ekspor terselubung atau invisible export. Itu sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata atau intangible product ke luar negeri. Barang-barang tidak nyata. Berarti ada produk-produk dari asuransi itu yang bisa diperdagangkan ke luar negeri. Yang kedua, perangsang pertumbuhan ekonomi atau stimulus ekonomi. Dengan adanya premi, dengan adanya asuransi, di mana setiap penanggung, setiap tertanggung membayarkan setiap bulannya, ini adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Jadi kita sekaligus sebagai nabung, suatu saat akan kita terima lagi. Merangsang pertumbuhan usaha, maksudnya kita kan membayar setiap bulan. Oleh pihak asuransi itu bisa dibuahkan lagi kepada pihak lain untuk membuka kegiatan wirausaha para pengusaha. Mencegah kerugian, ya tadi, kalau jadi terbakar, atau hancur, atau kecelakaan, atau lain-lain. Pengendalian kerugian, supaya kerugian kita tidak kita tanggung sendiri. Tapi ada orang yang kita manfaatkan untuk menanggung. Terus memiliki manfaat sosial, ya paling tidak uang yang kita bayar setiap bulannya itu bisa dipakai oleh para pengusaha yang kurang dana. Dan sebagai tabungan, ya dengan setiap bulan kita membayar itu seolah-olah tabungan, nanti suatu saat berapa tahun lagi saya akan terima. Kemudian sebagai sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings. Dan yang keempat, sarana pencegahan dan pengendalian kerugian. Orang-orang yang sudah mengerti tentang asuransi, maka segala sesuatunya akan diasuransikan. Nah, itulah tadi fungsi asuransi. Sekarang peran asuransi. Peran asuransi. Pertama, memberikan keamanan.
Asuransi menyediakan dukungan keuangan dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan seseorang. Dengan ada asuransi, orang-orang yang membutuhkan dana dalam melaksanakan kegiatan ekonominya bisa mendatangi asuransi. Asuransi menjadi pelindung atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi. Jadi kerusakan atau kehilangan atas nyawa, atas barang-barang kita. Sehingga semuanya menjadi aman. B. Menghasilkan sumber dana. Premi yang kita kumpulkan dari nasabah asuransi dapat diinvestasikan perusahaan asuransi pada pembelian surat-surat berharga pemerintah atau saham. Dana hasil penjualan dapat digunakan untuk mengembangkan industri oleh pemerintah demi mengembangkan perekonomian negara. Jadi uang itu tidak ditumpuk di asuransi, tidak. Tapi itu akan digunakan kembali oleh pihak asuransi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. C. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Akhirnya karena bisa menghasilkan sumber dana, maka akhirnya akan kita temui C. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya asuransi, mengurangi kerugian sehingga meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong aktivitas perdagangan. Nah, kalau uang selalu siap, maka kegiatan ekonomi bisa terus berlangsung. Nah, ini akan mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi yang melesat. Jenis asuransi. Ingat, peran asuransi 3, keamanan, sumber dana, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian jenis asuransi yang pertama dilihat dari segi sifatnya. Ada asuransi sosial atau asuransi wajib, di mana keikutsertaannya adalah paksaan bagi warga negara. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial ini adalah menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersil bagi pemerintah. Contoh, ASKES, asuransi kesehatan, TASPEN, tabungan pendidikan, ASABRI, dan lain-lain sebagainya. Itu tadi asuransi wajib. Ini asuransi sukarela. Dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota. Jadi setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota atau tidak. Contoh PT Jasa Indonesia, PT Jiwasraya, dan sebagainya. Siapa yang mau, silakan. Suka-suka dan rela-rela. Saat ini dari segi objek dan bidang usahanya, ada asuransi orang. Asuransi orang ini meliputi. Kalau asuransi orang tentunya kepada orang. Meliputi yang pertama asuransi jiwa, merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian, resiko hari tua, dan resiko kecelakaan. Jika meninggal, jika pensiun, jika terjadi kecelakaan, itu akan dibayarkan dengan nama asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini adalah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota. Ini tadi sudah. Itulah jenis-jenis asuransi, dan dalam waktu ke depan kita akan memperluas lagi tentang asuransi ini. Untuk saat ini, materi kita sampai pada jenis-jenis asuransi. Nah, untuk tugasmu di rumah, ini ada 5 poin. Yang pertama, tuliskan pengertian asuransi. Gampang kan? Tadi sudah ada. Yang kedua, jelaskan arti pihak tertanggung dan arti pihak penanggung. Sudah. Yang ketiga, jelaskan arti polis asuransi dan apa saja isi polis tersebut. Yang keempat, jelaskan peran asuransi.
Yang kelima, jelaskan jenis asuransi dari segi sifat. Dijelaskan. Jadi kalau ada kata jelaskan, jelaskan ya anakku ya. Beda kalau disuruh sebutkan. Ini disuruh jelaskan, berarti sudah kau sebutkan, masih dibutuhkan penjelasan lagi. Dibaca soalnya, disimak, supaya bisa dikerjakan dengan baik. Oke, selamat bekerja dan tetap stay at